dalam rapat terbatas. Untuk itu saya minta pada Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan COVID untuk menindak secara tegas jika ada yang melanggar pembatasan sosial tersebut berdasarkan peraturan yang ada. Ada dua Kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan, yaitu Kapolda Metro Jaya, ya. Kemudian yang kedua adalah Kapolda Jawa Barat. Iya, Kapolri Jenderal Idam Aziz melakukan rotasi besar-besaran di sejumlah jabatan yang diisi oleh perwira tinggi dan perwira menengah di seluruh Indonesia. Setidaknya ada 8 Kapolda yang dirotasi, termasuk Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Sufahriadi yang dicopot sebagai buntut kerumunan di kegiatan Rizik Syihab. Yang kemudian menjadi menarik, mutasi besar-besaran ini terjadi hanya 3 bulan menjelang pensiunnya Kapolri Idam Aziz. Lalu apakah ada unsur politis di balik rotasi besar ini? Untuk membahasnya sudah bergabung lewat sambungan Zoom dari luar studio, ada Adrianus Meliala, anggota Ombudsman RI yang sebelumnya merupakan Komisioner Kompolnas. Selamat malam, Mas Adrianus. Kemudian ada Wayan Sudirta, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam, Pak Wayan. Selamat malam, Mbak Eva, Prof. Adrianus, selamat malam. Baik, saya ke Prof. Adrianus dulu. Prof. Adrianus, kalau kemudian ada pencopotan Kapolda Metro Jaya dan juga Kapolda Jawa Barat, dan juga ada rotasi besar-besaran di tubuh Polri, ini lebih dominan mana? Apakah memang murni kinerja, seperti yang kemudian sudah disampaikan dalam konferensi pers, ataukah lebih dominan unsur politis sebetulnya menjelang pensiunnya Kapolri Jenderal Idam Aziz? Saya kira lebih berat kinerja ya, dalam arti bahwa ada performa dari Kapolda Jabar dan Kapolda DKI yang menurut Kapolri di bawah standar, yakni dalam rangka melarang kerumunan yang terjadi di sekitar pertempuran. Kalau mau dibilang sebagai politik ya bisa juga. Tapi saya berpendapat lebih kepada politik negara gitu ya, ketimbang politik di Polri sendiri. Mengapa demikian? Karena kalau kita bicara mengenai dalam rangka misalnya menjelang pemilihan Kapolri baru gitu ya, maka sebetulnya stok Kapolri yang eligible dan dianggap sebagai mumpuni itu sudah banyak sebetulnya. Jadi kalau dalam hal ini misalnya ada analisa yang mengatakan bahwa ini untuk menaikkan saudara Fadil Imran misalnya, sebenarnya nggak tepat juga. Mengapa? Karena yang bersangkutan baru berada di jabatannya 3 bulan. Dan sebelumnya belum pernah menjabat Kapolda. Nah, maka kemudian rasanya terlalu kelihatan kalau kemudian dalam hal ini hanya karena Pak Fadil saja, lalu kemudian proses rotasi itu terjadi. Saya lebih berpendapat bahwa memang ada pemicu dalam hal ini, yakni terkait dengan konteks pembiaran yang dilakukan oleh Kapolda Metro dan Kapolda Jabar, begitu. Oke, tapi politis bisa juga begitu ya, Bang Adrianus? Ya lebih kepada politik negara dalam arti bahwa pertama, ini untuk membuat supaya sebuah Kapolda itu lebih ngerti hitam putihnya dalam rangka menghadapi kemungkinan adanya kerumunan di masa depan. Yang kedua juga untuk supaya menaikkan keyakinan masyarakat tentang peran Polri. Sebab dalam hal ini memang ada semacam anggapan yang negatif tentang Polri ketika bicara mengenai bagaimana sikap Polri menghadapi kerumunan ini. Nah, yang kedua juga saya kira juga dari segi politik adalah bahwa dengan adanya status sikap tegas terhadap anak buahnya, maka Polri sebetulnya juga belum mengatakan kepada lembaga-lembaga lain untuk juga tidak main-main, tidak mendua dalam rangka menghadapi kerumunan ini. Karena saya berpendapat bahwa ada instansi, misalnya sebagai contoh Pemda DKI lah, misalnya dalam hal ini, yang kelihatannya belum jelas betul posisinya.
apakah setuju atau tidak setuju dengan soal pembubaran kerumunan. Oke, sekarang saya ke Pak Wayan. Pak Wayan, pencopotan ini menurut Anda perlu atau tidak rotasi, kemudian juga ada rotasi besar-besaran, ada 626 Pati dan juga Pamen kemudian dipindahkan posisinya begitu. Apakah menurut Anda ini perlu dan pencopotan Kapolda Metro Jaya dan juga Kapolda Jawa Barat ini apakah sudah tepat? Ya, sayang tadi saya kurang mendengar keterangan Pak Prof karena ini HP-nya mungkin kurang pas posisi. Jadi begini, apakah tepat? Kalau kita boleh berpendapat beda-beda, tapi pasti polisian punya perhitungan, Kapolri punya perhitungan, dan selama ini kita tahu track record Kapolri Pak Idam ini cukup bagus. Dia tidak akan mempertaruhkan sembarangan reputasi, citranya, kepercayaan masyarakat hanya untuk sekedar melakukan hal-hal yang dianggap darurat bersifat politik, kalau bukan semata-mata karena kinerja. Yang kedua, emang berani kira-kira, tanda petik ya, Pak Idam menggeser Kapolda kalau tidak ada kesalahan, khususnya Kapolda Metro Jaya. Kita tahu siapa Kapolda Metro Jaya ini, semua orang tahu. Tanpa kesalahan yang luar biasa, kalau orang setingkat Kapolri rasanya tidak akan menyentuh Kapolda Metro Jaya. Justru orang dulu berspekulasi Kapolda Metro Jaya justru salah satu kuda hitam yang patut diperhitungkan dan bahkan tidak mudah dibendung. Kalau dari sisi itu, lebih mungkin baik ada kita sebagian tidak orang yang berusaha tidak tahu menarik-narik. siapa Kapolda Metro Jaya. Mungkin Pak Wayan bisa jelaskan lebih jauh lagi. Ya, semua orang tahu. Dulu kan Kapolres Solo. Dan siapa wali kota di Solo semua juga orang tahu. Dan itu ketika baru dilantik Kapolda Metro Jaya, orang sudah berspekulasi. Ini salah satu calon kuat gitu. Maka hanya kesalahanlah yang bisa membuat Kapolda Metro Jaya itu tergusur. Dan karena kesalahan ini yang luar biasa, karena persoalannya pertaruhan nyawa, karena persoalannya efek yang meluas kalau ini tidak ditindak, maka jalan lain tidak ditemukan oleh Kapolri kecuali menindak gitu. Jadi tindakan ini selain karena kesalahan, karena cara lain tidak ada lagi, bolehlah dianggap secara terpaksa. Apakah mutasi seperti ini penting? Memang polisi kan punya, kepolisian itu punya SOP. Pasti mereka tidak melanggar itu. Tapi dari beberapa kasus sebelumnya, memang pejabat-pejabat yang menjelang akan berganti, mereka mengatur posisi sebelum mereka diganti dulu. Mana pejabat-pejabat yang dianggap pantas dipromosikan, itulah kesempatan terakhir dia membalas jasa-jasa anak buahnya, rekan-rekannya, untuk ditempatkan di tempat yang layak berdasarkan prestasinya. Jadi, sekali lagi, mutasi 8 Kapolda ini juga bukan sesuatu yang luar biasa. Masalah yang biasa saja, masalah yang lazim. Dan pasti sesuai dengan SOP. Karena sekali lagi, selama 1 tahun lebih Pak Idam menjabat Kapolri, kita belum menemukan sebagai anggota Komisi 3, dia melakukan kesalahan-kesalahan yang aneh, membuat sesuatu yang tidak jelas, dan setiap pertanyaan-pertanyaan ketika rapat kerja mereka jawab dengan baik. Orangnya tidak punya beban, sesuai dengan janjinya ketika fit and proper test dilakukan pertama kali. Itu, Mbak. Baik, Pak Wayan. Jadi saya yakin baik-baik saja lah ini. Baik-baik saja, tidak ada masalah yang luar biasa. Baik, ini tidak ada masalah. Yang paling penting, bagaimana dengan tindakan ini agar Kapolda-Kapolda lain memperoleh pelajaran. Jangan sampai menjadikan contoh yang tak baik ini untuk ditiru. Ini contoh yang paling baik untuk tidak ditiru. Karena menyangkut COVID, tidak boleh tawar-menawar. Berapa dokter yang sudah dikorban? Berapa rakyat kecil yang sudah ditindak? Masa rakyat kecil ditindak, lalu tokoh-tokoh tertentu dibiarkan itu saja. Maka ini salah satu unsur keadilan ditegakkan di sini,
dengan mencopot Kapolda yang dianggap kurang serius menangani pelanggaran COVID begitu. Baik, itu merupakan statement yang keras, tapi kemudian kalau Pak Wayan katakan ini hal yang biasa, tapi kemudian tentunya bagi Kapolda yang dicopot ini tidak menjadi hal yang biasa. Karena kalau tadi Pak Wayan katakan Kapolda Metro Jaya ini adalah kuda hitam. Apakah ini artinya sang kuda hitam sudah keluar dari gelanggang? Kita akan bahas setelah jeda. Tetap bersama kami CNN Indonesia Newscast. Segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, tadi Pak Wayan sempat mengatakan bahwa Kapolda Metro Jaya yang baru saja dicopot ini adalah kuda hitam begitu ya untuk masuk dalam bursa calon Kapolri. Menambahkan itu mungkin kita saksikan dulu ada satu pernyataan ini dari Ketua Presidium IPW soal mutasi besar yang akan terjadi di tubuh Polri. Kita saksikan bersama. Ya, ini dikatakan pada 12 November lalu bahwa mutasi besar akan terjadi di tubuh Polri menjelang pergantian Kapolri Jenderal Idam Aziz. Dan ada 2-3 jenderal bintang 2 yang bakal naik menjadi bintang 3. Dan itu akan masuk dalam bursa calon Kapolri. Kalau kemudian disebutkan ada 2-3 jenderal bintang 2 yang akan naik menjadi jenderal bintang 3, apakah kemudian ini artinya sang kuda hitam ini sudah keluar gelanggang, itu tidak akan masuk menjadi yang kemudian diprediksi akan naik menjadi bintang 3, Pak Adrianus? Iya, kalau lihat dari penempatannya sekarang yakni sebagai Korsahli itu memang job bintang 2 ya. Jadi memang kalau dibilang keluar dari gelanggang ada benarnya. Namun satu hal yang perlu saya koreksi adalah kalau dibilang ini sebagai rotasi besar-besaran ya tidak ya. Kenapa? Karena hanya melibatkan 8 pati. Polri kan sekarang punya 280 pati loh. Jadi kalau cuma 8 orang saya bukan besar-besaran. Kalau kita bicara mengenai kalau ditambah Pamen mungkin menjadi besar, banyak, Pak Adrianus. Itu sebetulnya memang sudah harusnya. Sebagai contoh misalnya Kapolres Jakarta Pusat itu memang sudah waktunya berganti, jadi bukan karena kesalahannya. Jadi adalah Kapolres Bogor. Jadi sebetulnya hanya pada konteks pati saja yang 8 saja ada perubahan. Nah untuk itu maka kalaupun dibilang ada yang menambah, kalau kita kaitkan dengan PR terakhir ini, maka hanya Pak Petrus Golose saja yang adalah mantan Kapolda Bali yang nampaknya akan menempati job bintang 3. Lebihnya kan enggak. Jadi sebenarnya saya kira dalam hal ini analisa Pak Netapane juga tidak terlalu tepat sih menurut saya. Oke, tapi apakah memang kemudian rotasi ini ada kaitannya dengan persiapan Jenderal Polisi Idam Aziz yang kemudian akan memasuki masa pensiun di awal tahun 2021? Apakah memang kalau Anda melihat dari pemilihan Kapolri sebelumnya, memang tentunya pasti ada persiapan begitu. Apakah kemudian rotasi ini menjadi salah satu langkah-langkah yang kemudian biasanya akan terjadi menjelang penggantian Kapolri? Kalau dilihat dari segi pamennya yang berubah mungkin, ya karena tadi cukup banyak yang berubah ya. Tapi kalau dari segi patinya kan cuma 8. Dan itu pun juga tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Wayan, bahwa sebetulnya ada kausnya, ada penyebab juga dalam hal ini, yakni terkait dengan performance atau kinerja yang mereka lakukan. Jadi sebetulnya tidak ada juga yang luar biasa jika kita kaitkan dengan persiapan dari Pak Idam dalam rangka menghadapi pensiun misalnya. Oke, Pak Wayan, bagaimana sebetulnya Pak Idam akan mulai pensiun di awal 2021. Kalau kemudian persiapan untuk bursa calon Kapolri ini biasanya akan seperti apa? Ya, saya kembali dulu. Sesungguhnya pergeseran ini tidak banyak. 1 Kapolda Jawa Barat, 2 Kapolda Jakarta, 3 Kapolda Bali. Nah, Kapolda Bali akan ditempatkan di luar tugas-tugas pokok kepolisian. Jadi karena ada 3 yang bergeser, otomatis yang lain juga bergeser. Kalau nanti dihitung jadi 8, sesungguhnya yang paling pokok itu 3 gitu. Kenapa 3? Jawa Barat dan DKI memang ada masalah. Pak Petrus sudah 4 tahun di Bali menjadi Kapolda, cukup baik dia. Dan karena itu wajar dia mendapat bintang 3, walaupun mungkin akan berada di luar jalur kepolisian. Tapi masih ada bau-baunya lah pasti. Nah oleh karena itu sebenarnya janganlah ini dibesar-besarkan.
nggak istimewa banget gitu. Tapi kalau orang berspekulasi macam-macam kan tidak bisa kita larang. Betul. Kalau Pak Idam mempersiapkan segala sesuatunya, wajar juga. Karena seorang senior akan meninggalkan gelanggang, pasti dia mempersiapkan bagaimana junior-junior yang layak tampil itu diposisikan di tempat yang tepat. Hanya saja memang sampai hari ini, kalaupun ada mutasi seperti ini, tidak kelihatan bahwa Pak Idam itu main kelompok, main geng. Tidak ada. Sama sekali sampai hari ini tidak ada protes. Tidak ada protes. Termasuk bagaimana Pak Petrus akan dikasih job bintang 3, juga pencopotan 2 Kapolda ini sama sekali tidak protes. Tidak ada protes. Itu artinya apa yang dilakukan oleh Pak Idam, sesuatu yang wajar-wajar, biasa-biasa saja. Paling tidak dapat diterima akal sehat. Sebagai anggota Komisi 3, saya tidak melihatnya ada sesuatu yang aneh gitu. Oke, kalau kemudian kita bicara soal Kapolda Metro Jaya yang baru, begitu, Anda melihatnya seperti apa, Pak Wayan? Secara kualifikasi. Sekarang semua orang, paling tidak beberapa teman saya sangat menghitung ini posisinya Pak Fadil ini, sangat menghitung. Karena memang kalau dilihat track recordnya cukup bagus. Tapi sekali lagi, kalau untuk mendapat bintang 3, bintang 4 itu kan sudah sangat politis, Mbak. Prestasi oleh Pak Fadil bolehlah dibanggakan. Terutama dengan kampung tangguhnya di Jawa Timur itu sering menjadi bahan pembicaraan sebagai contoh soal yang baik yang patut ditiru, sehingga begitu dia ke Jakarta rasanya tidak ada juga yang mempermasalahkan. Nah, mudah-mudahan Pak Fadil bisa menyemarakan suasana kompetisi, dalam petik kompetisi yang sehat. Ketika Polri akan berbenah, akan mengangkat kader-kader terpercaya, karena polisi ingin menekankan bagaimana masyarakat percaya, bagaimana agar polisi makin profesional, bagaimana polisi makin modern. Tentu orang-orang seperti Pak Fadil ini akan masuk dalam jajaran yang kalau di bidang olahraga disebut orang boleh ikutlah berkompetisi begitu. Oke, Pak Adrianus, seberapa strategis sebetulnya peluang tokoh atau sosok-sosok yang kemudian menempati posisi-posisi Kapolda Metro Jaya misalnya, seberapa strategis kemudian itu menjadi peluang untuk masuk dalam bursa pencalonan Kapolri? Ya, walaupun Kapolda Metro Jaya itu bintang 2, namun kalau misalnya berkaca dari pengalaman Pak Timur Pradopo, di mana penambahan 2 bintang itu hanya dalam waktu 3 hari, maka memang kalau misalnya Pak Presiden berkehendaki, walaupun bintang 2 bisa kemudian langsung dibintang 4 kan dalam waktu cepat. Jadi teknisnya amat politis ya, tergantung pada Presiden dan juga kepada Komisi 3 juga begitu. Nah, untuk itu maka betul seperti kata Pak Wayan, memang Pak Fadil lalu menjadi kuda hitam tambah dari berbagai dari beberapa bintang 3 yang juga usianya juga masih boleh lah begitu, untuk kemudian menjabat jabatan Kapolri. Sebagai contoh misalnya Pak Wakapolri itu seangkatan dengan Pak Irwasum, dengan Pak Kepala BIK, juga dengan Kepala BNPT itu seangkatan semua. Nah, maka kemudian kan mereka sebetulnya juga kurang lebih sama, mengingat mereka juga sudah pernah menduduki jabatan Kapolda sebelumnya, juga sudah punya pengalaman di berbagai penugasan, maka tentu ya tinggal kemudian pilihan dari Presiden saja nih untuk kemudian menentukan siapa yang kemudian akan jadi gitu. Oke, apa saja kemudian yang menjadi kriteria sehingga kuda hitam ini bisa kemudian melenggang bebas begitu ya dalam bursa yang akan berlangsung awal tahun depan? Kita akan bahas setelah jeda. Tetap bersama kami CNN Indonesia Newscast. Segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya sekarang ke Pak Wayan. Pak Wayan, kalau kemudian Pak Adrianus tadi sempat mengatakan Kapolda Metro Jaya saat ini sekarang yang sudah menjadi kuda hitam begitu ya. Apa kemudian kriteria yang kemudian bisa membuat sang kuda hitam ini nanti akan melenggang bebas di bursa pencalonan Kapolri? Kalau secara ringkas beberapa kriteria memang dimiliki oleh Kapolda Metro Jaya. Minimal sejarah mencatat sudah begitu banyak Kapolda Metro Jaya bisa menjadi Kapolri.
dulu ada Anton Sujarwo, dan seterusnya lah. Ya. Sudah cukup banyak. Jadi tidak heran kalau orang nanti melihat kalau alumnus Polda Metro Jaya itu bisa menduduki jabatan Kapolri. Tapi sekali lagi, selain Pak Fadil ini kan banyak jenderal-jenderal yang bintangnya bersinar. Bahkan di jajaran bintang 3 itu tidak kurang-kurangnya juga jenderal-jenderal yang bersinar. Kalaupun dia tidak mantan Kapolda Metro Jaya, bisa saja dia mantan Kapolda Sumut dan lain-lain. Dan kalau dilihat track recordnya mereka juga hebat-hebat gitu. Seimbang dengan Pak Fadil. Cuman untuk Kapolri itu yang tidak bisa mudah didapat dan tidak mudah dibangun dengan cara apa saja adalah soal kepercayaan, Mbak. Untuk Kapolri itu butuh kepercayaan. Siapa yang akan menentukan Kapolri, dia dipercaya apa tidak? Selain kriteria yang standar. Oke, dipercayanya ini oleh siapa, Pak Wayan, secara spesifik? Dipercaya. Syarat itu terpenuhi dan begitu banyak jenderal yang siap menunjukkan persyaratan yang maksimum. Oke. Lalu siapa yang dipercaya di antara mereka? Itulah yang akan mendapatkannya gitu. Oke, dipercayanya ini oleh siapa, Pak Wayan? Tidak mungkin orang yang tidak sepenuhnya dipercaya bisa dapat jabatan itu begitu. Oke, dipercayanya ini oleh siapa? Kepercayaan menjadi penting. Pak Wayan. Kepercayaan itu menjadi penting dan bagi siapapun penguasa di belahan dunia manapun kepercayaan itu menjadi sangat penting. Ya. Sangat penting. Oke, Pak Wayan. Pak Wayan bisa mendengar saya? Iya, ya, Mbak. Oke, dipercayanya ini oleh siapa? Oleh presiden kah? Oleh rakyat kah? Oleh pihak mana? Ataukah oleh Kapolri sebelumnya oleh banyak kah? pihak. Pasti yang pertama itu rakyat harus memberi dukungan. Kedua, presiden tidak bisa tidak. Bahkan lewat juga di Komisi 3 nanti. Sempat juga mampir di situ. Komisi 3 juga harus diyakinkan. Komisi 3 juga yakin dan percaya bahwa dukungan rakyat, dukungan anggaran yang demikian besar dari rakyat, bagaimana Kapolri yang akan datang bisa memastikan bahwa dukungan rakyat itu dalam bentuk anggaran dan lain-lain akan memperoleh balasan yang setimpal dari Kapolri yang akan datang. Oke, baik. Seberapa besar Kapolri akan memberi kontribusi mendengar aspirasi rakyat, membantu rakyat, menegakkan keadilan, memperlakukan mereka sama di depan hukum. Itu menjadi penting. Sehingga bukan hanya rakyat yang memberi dukungan pada Kapolri, tapi Kapolri juga memberi dukungan rakyat lain, yaitu mampu meyakinkan presiden dan juga nanti ketika fit and proper test di Komisi 3, pasti dengan sekian fraksi itu akan ada dinamika tersendiri, Mbak. Oke, baik. Sekarang terakhir saya ke Pak Adrianus, kalau kemudian Pak Wayan mengatakan bahwa faktor kepercayaan itu menjadi yang paling penting, menurut Pak Adrianus di saat situasi pandemi saat ini, faktor apa lagi yang kemudian harus dimiliki seorang Kapolri nantinya selain masalah kepercayaan, apalagi kemudian yang menjadi penting? Mungkin gaya, Mbak ya. Jadi gaya yang firm, dingin dan tegas itu kayaknya itu yang akan menjadi favorit dalam rangka mendampingi Bapak Presiden sampai kepada periode 2024 nanti. Nah, satu hal yang ingin saya tambahkan adalah yang juga harus kemudian diyakinkan oleh calon Kapolri mendatang adalah Kompolnas. Karena Kompolnas adalah gerbang pertama. Sebelum kemudian lalu dari Kompolnas dibawa kepada Presiden, Presiden kemudian lalu mengirimkan calonnya kepada Komisi 3 untuk diadakan fit and proper test. Nah, biasanya Kompolnas kemudian akan mengadakan review, background check dan seterusnya dari yang bersangkutan, lalu kemudian memberikannya kepada Bapak Presiden untuk kemudian Presiden memilihnya. Jadi maksudnya memang Kompolnas menjadi menentukan dalam rangka menjualnya kepada Presiden untuk kemudian Presiden lalu memilih salah satunya, walaupun tentu saja prerogatifnya ada pada Presiden, begitu. Oke, baiklah. Tentunya saat ini bursa masih sedang hangat-hangatnya begitu ya, menjelang pensiunnya Kapolri Jenderal Idam Aziz
tahun depan. Kita akan lihat bagaimana kemudian sehangat apa bursa pencalonan Kapolri. Untuk sementara terima kasih Pak Adrianus Mailala dan Pak Iwayan atas ulasannya di CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih Mbak Eva. Ya, dan tetap bersama kami, CNN Indonesia Newscast akan segera kembali.